Alhasil sebaliknya, sebuah jarum suntik jatuh dari saku. Jarum suntik. Gandhi dengan cepat membungkuk, mengambil jarum suntik itu, mengendusnya, kemudian berteriak, amoksisilin, ini amoksisilin. Brengsek, apalagi yang ingin kamu katakan sekarang? Bom. Bensu seperti disambar petir, pikirannya kosong. Jarum suntik. Dari mana asal jarum suntik itu? Dia berani bertaruh dengan nyawanya. Jarum suntik itu sama sekali bukan miliknya. Mungkinkah, tatapan matanya yang tajam menatap Natsu. Pada saat ini, Natsu menatapnya dengan senyum licik. Natsu pasti telah menyelipkannya ke dalam sakunya. Dan kebenarannya juga memang seperti itu. Sebelumnya saat Bensu menyerahkan sarapan kepada Natsu, Natsu diam-diam memasukkan jarum suntik ke dalam sakunya. Seketika Bensu langsung terkena serangan jantung dan memuntahkan darah. Bajingan, kamu tidak mau mengakuinya, kamu akan dikutuk oleh langit. Natsu, keluar. Sudah di saat seperti ini, kamu masih ingin menyangkal. Kamu kira kami semua ini orang bodoh yang bisa dibodohi. Setelah dikonfirmasi bahwa Bensu memang orang yang membunuh ayahnya sendiri, suara orang-orang berdiskusi menjadi semakin kuat. Sungguh tidak disangka, dan sulit dipercaya. Seorang putra berani membunuh ayahnya demi uang, benar-benar memperbarui pandangan semua orang. Tidak, orang ini sama sekali bukan manusia. Sebut dia binatang, sudah terasa seperti memujinya. Rekan reporter, berita ini harus disebarkan agar dunia bisa melihat watak aslinya yang jahat. Rombongan wartawan tidak mengecewakan masyarakat. Mereka dengan cepat menulis pemberitahuan dan mempublikasikannya melalui berbagai platform media. Platform online, saluran media baru, dan bahkan stasiun TV provinsi. Seketika, nama Bensu menjadi sasaran kritik publik, dan api menyebar ke seluruh provinsi Omada, dan bahkan memiliki kemungkinan untuk meluas ke seluruh negeri. Gandhi berkata dengan marah, segera tutup rumah sakit ini. Bensu, sertifikat kualifikasi medis kamu sudah dibatalkan, dan kamu akan dimintai pertanggungjawaban pidana. Dan juga perusahaan yang diandalkan rumah sakit ini, segera batalkan hak praktik di industri farmasi, dan tidak boleh memasuki industri farmasi lagi selamanya. Saat masalah sudah mereda, Bensu menutup matanya dengan putus asa. Kenapa orang baik tidak berumur panjang, tetapi orang jahat bisa melakukan kejahatan ribuan tahun? Tuhan, kamu tidak adil. Pada saat itu, Reka dan Tokia kembali ke Tomota Group. Tepat setelah kembali, Katie menemukan mereka dengan tergesa-gesa. Katie, Tuan Valkyrie, Nona Mashita, ada masalah dengan akuisisi farmasi Lupin. Aku tidak bisa menyelesaikannya sendiri. Aku butuh bantuan kalian. Reka, apa yang terjadi? Katie berkata, sebelumnya Shanks memegang 50% saham di farmasi Lupin, dan saham yang dia transfer ke kita juga 50%. Sisa 50% saham ada di tangan 4 pemegang saham. Keempat pemegang saham bergandengan tangan untuk melawan kita, dengan tegas tidak setuju untuk bergabung dengan Tomota Group, dan bahkan memaksa kita untuk mentransfer 50% saham kepada mereka dengan harga murah. Untuk itu, mereka juga mengadakan pemogokan buruh, agar pemasok kehabisan stok dan datang kemari untuk menagih hutang. Sekarang farmasi Lupin sudah berhenti produksi, situasinya sangat kacau, aku tidak bisa menanganinya. Reka mengerutkan kening, ayo, aku ikut kamu pergi ke farmasi Lupin untuk melihat situasinya. Dan pada saat ini, Zeus berlari dengan panik, kakak ipar, ayah angkat dalam masalah besar. Tokia tiba-tiba menjadi gugup, Visi, ada apa dengan ayahku? Bicaralah perlahan. Zeus menyerahkan ponsel dan berkata dengan terengah-engah, kakak, kamu, lihat sendiri. Tokia buru-buru mengambil ponsel. Apa yang ditampilkan di ponsel adalah berita yang dirilis oleh platform media baru yang terkenal. Isi beritanya adalah demi mendapatkan warisan, Bensu membunuh ayahnya sendiri. Setelah membaca berita itu, Tokia tiba-tiba merasa kepalanya berat dan kakinya ringan, gemetaran parah dan hampir jatuh ke tanah.
Reka buru-buru mendukungnya, Tokia, jangan panik, jangan panik. Ada aku di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Tokia berteriak dengan sangat memilukan, cepat, kita segera pergi selamatkan ayah kita, cepat. Ayo. Reka menarik Tokia masuk ke dalam mobil, kemudian menginjak pedal gas dan bergegas keluar. Tidak lama setelah menyalakan mobil, Elisa menelepon Reka lagi. Reka melemparkan ponselnya ke Tokia dan memintanya untuk menjawab. Tokia menyalakan handsfree. Elisa berkata dengan gugup, Tuan Valkyrie, kamu sudah membaca berita pagi Provinsi Omada. Reka, tidak. Ada apa? Elisa berkata, berita pagi melaporkan, Tuan Mashita membunuh ayahnya demi mewarisi warisan keluarga. Tidak hanya laporan berita pagi, banyak media terkenal juga merilis berita ini, dan sekarang berita ini sudah tersebar kemana-mana, semua orang tahu. Air mata Tokia mengalir seperti mata air. Dia buru-buru mengeluarkan ponselnya dan menelepon Bensu. Namun, setiap panggilan tidak dapat terhubung. Ponsel Bensu sudah dibuat rusak oleh Natsu sejak tadi, dan tentu saja tidak dapat terhubung. Tokia jatuh ke dalam keputusasaan yang mendalam, hatinya sangat sedih. Pada saat ini, panggilan lain masuk. Itu panggilan dari Vania, penanggung jawab Salt Entertainment. Vania, Tuan Valkyrie, terjadi masalah besar. Reka menarik napas dalam-dalam, aku tahu. Vania, Tuan Valkyrie, apa yang harus kita lakukan? Apa perlu aku sekarang langsung mengerahkan hubungan masyarakat untuk membersihkan nama Tuan Mashita? Reka memikirkannya sejenak dan berkata, tidak perlu. Kamu sekarang mengerahkan hubungan masyarakat untuk ayahku, sama sekali tidak akan berpengaruh, dan bakalan membuat orang mudah curiga bahwa kita merasa bersalah, lalu mencari bantuan dan berpura-pura. Begini saja, kalian juga harus melaporkan berita ini sesegera mungkin, untuk menyerang ayahku. Semakin parah serangannya, semakin bagus. Tokia dan Vania tercengang. Tokia berkata, Reka, kamu, apa yang ingin kamu lakukan? Reka berkata, Tokia jangan khawatir, semuanya di bawah kendaliku, lakukan saja apa yang aku katakan. Tokia masih sangat khawatir. Reka berkata, Tokia, percayalah padaku, aku tidak pernah mengecewakanmu. Pada akhirnya, Tokia mengertakkan gigi dan mengangguk, baik, aku akan mendengarkanmu. Setelah menutup telepon, Vania segera mengorganisir tim reporter profesional untuk menggambarkan berita tersebut dengan secara berlebihan dan mengutuk Bensu dengan sangat kejam. Tidak lama kemudian, Reka dan Tokia datang ke RS Mata Hati. Rumah sakit sudah sangat berantakan, kerumunan penonton sedang memarahi dan mengutuk Bensu. Natsu dan Lily menuduh Bensu melakukan berbagai kejahatan. Berbagai media berita menyiarkannya secara langsung. Gandhi mengikat tangan Bensu ke belakang punggung dan ingin mengantarnya ke kantor polisi. Pada saat ini, Bensu tampak sangat memalukan. Ada beberapa jejak kaki di tubuhnya, sudut mulutnya berdarah, dan bahkan darah menodai pakaian di depan dadanya. Wajah Bensu sangat pucat, matanya suram, seperti mayat berjalan. Pemandangan ini membuat hati Tokia seperti tertusuk pisau. Dia tanpa sadar bergegas ke arah Bensu, ingin menyelamatkannya. Lepaskan ayahku, ayahku difitnah. Gandhi mengerutkan kening, mengulurkan tangan, hendak mendorong Tokia, minggir, jika tidak, kamu akan dituduh menghalangi urusan resmi. Reka menghentikan Gandhi, siapa kamu? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk menangkap orang? Gandhi berkata, aku Direktur Departemen Kesehatan Kota, katakan apa aku memenuhi syarat. Reka mencibir, sejauh yang aku tahu, hanya polisi yang memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum, kamu hanya seorang anggota Departemen Kesehatan, tidak memenuhi syarat untuk menangkap orang. Lagi pula, seorang Direktur Departemen Kesehatan yang bermartabat, saat ini, tidak ingin segera menyelamatkan pasien, tetapi malah menangkap orang lebih dulu, konyol sekali. Gandhi berkata dengan marah, bajingan, pasiennya sudah meninggal, apalagi yang bisa diselamatkan. Reka, meninggal.
Apakah kamu memiliki pemberitahuan kematian yang dikeluarkan oleh rumah sakit atau sertifikat kematian yang dikeluarkan oleh dokter forensik? Gandhi, aku secara pribadi memeriksanya. Dia sudah tidak memiliki tanda-tanda kehidupan. Buat apa lagi sertifikat kematian? Reka, tidak ada tanda-tanda kehidupan tidak berarti kematian. Dia barusan hanya mengalami infak serebral mendadak, dan sudah keluar dari masa kritis. Meskipun alergi terhadap obat, itu hanya akan menyebabkan syok jangka pendek, dan tidak akan langsung meninggal. Gandhi menjadi senang, jadi, kamu bisa menghidupkannya kembali dan menyembuhkannya. Reka, tentu saja. Gandhi tertawa terbahak-bahak, konyol. Benar-benar konyol sekali. Baiklah, kamu bilang kamu bisa menyembuhkannya, maka aku akan memberimu kesempatan untuk mengobatinya. Jika dia tidak bisa hidup kembali, aku akan menuntutmu melakukan pembunuhan. Bagaimanapun juga, kamu sendiri yang mengakuinya, bahwa dia sekarang masih hidup. Reka, jika aku bisa menyembuhkannya, ini bukankah berarti kamu melakukan percobaan pembunuhan dan melakukan penyimpangan yang serius? Gandhi, tidak masalah. Bensu menjadi cemas. Jika Krusno langsung diselamatkan di saat awal, mungkin masih bisa diselamatkan. Tapi sekarang sudah tertunda begitu lama, tubuhnya sudah hampir dingin, meskipun Yang Maha Kuasa turun ke dunia, juga tidak bisa menyelamatkannya. Bensu buru-buru membujuk Reka, Reka, jangan sentuh kakekmu. Mereka tampak jelas memiliki persiapan. Jika kamu menyentuh kakekmu, mereka pasti berani menuduhmu melakukan pembunuhan. Ayah sudah tua, bisa menemukan menantu laki-laki yang berbakat sepertimu, meskipun mati juga tidak masalah, kamu tidak perlu khawatir tentang aku. Reka menghibur Bensu dan berkata, Ayah, kamu tidak boleh terjadi sesuatu. Aku masih berharap kamu bisa menjaga anakku nanti. Saat berbicara, dia mengeluarkan sehelai rumput dari sakunya dan menyerahkannya kepada Bensu. Ayah, bantu aku, giling rumput ini menjadi bubuk, aku ingin menggunakannya. Setelah mengatakan itu, dia berjalan menuju bangsal. Reka, Bensu masih ingin menghentikannya, tetapi Tokia berkata, Ayah, lakukan apa yang dikatakan Reka. Sekarang kita sudah tidak punya pilihan, hanya bisa berjuang sekuat tenaga. Meskipun Bensu sangat cemas, tetapi dia tetap mengertakkan gigi dan berlari ke ruang rebusan obat untuk menggiling rumput herbal. Reka memberi redwood, salah satu dari 10 tanaman langka dan eksotis kepada Bensu. Hanya ada 5 ladang obat di negara yang menghasilkan rumput herbal yang sangat berharga ini. Tentu saja, tidak ada seorang pun di lokasi yang melihatnya. Lebih tepatnya, tidak memenuhi syarat untuk melihat redwood, jadi tidak ada yang mengenalinya. Semua orang di lokasi saling memandang dan merasa bingung. Siapa yang bisa memberitahuku apa yang sedang terjadi? Bocah itu bilang dia bisa menghidupkannya kembali. Kamu ini juga percaya? Aku benar-benar curiga dia sedang menunda waktu. Aku sudah mengatakannya. Mayatnya sudah begitu dingin, apa yang bisa diselamatkan? Cepat, semuanya blokir pintu, jangan biarkan mereka melarikan diri. Tokia bergegas masuk ke bangsal untuk membantu Reka. Reka sangat tenang, datang ke sisi Krusno dan dengan santai memeriksanya. Sinyal nadi, melihat pupil mata, memeriksa lapisan lidah. Setelah pemeriksaan, Reka menarik napas dalam-dalam, pelakunya sangat kejam. Ternyata memberinya amoksisilin dalam dosis besar. Jangankan terhadap pasien yang alergi amoksisilin, bahkan orang normal pun tidak tahan dengan dosis ini. Mendengar apa yang dia katakan, Tokia sangat putus asa. Reka, apakah kakek sudah meninggal? Reka menggelengkan kepalanya, jangan khawatir, dengan adanya jarum penyambung nyawa yang mempertahankan seutas benang terakhir kehidupannya, dia tidak akan meninggal. Jarum penyambung nyawa. Apa itu? Tokia bingung. Reka memutar kepala Krusno ke satu sisi, memperlihatkan bagian belakang kepalanya. Lihat. Baru saat itulah Tokia menemukan bahwa ada 5 jarum perak yang ditusuk di bagian belakang kepala, seperti susunan bintang bersudut 5. Kamu yang menusuk ini. Tokia menjadi bersemangat. Reka mengangguk, urn.
Tadi malam setelah aku melihat luka di belakang kepalanya, aku khawatir dia mungkin akan mengalami kecelakaan, jadi aku menusuk jarum penyambung nyawa padanya. Tidak disangka akan berguna pada saat kritis. Jarum Exodia, jarum penyambung nyawa. Orang yang menerima jarum akupuntur ini, selain kepala terpisah dari badan, ataupun darah terus mengalir, tetap dapat bertahan hidup sepanjang hari dan malam.